البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 183 dari pembahasan nahwu di level yang ke-6 ini. 183 ya. Kemudian ar-rabi yang keempat dari apa? Isim yang mabni yang tidak berubah-ubah, ba'dul dzuruf, beberapa dzaraf. Secara umum dzaraf kan mansub ya. Seperti al-yauma, misalkan as-sa'ata, misalkan atau apa itu sobahan, naharon, masaan, misalkan. Tapi sebagian dzaraf itu mabni, tak berubah walaupun fi mahalli nasbin, tapi bentuknya tak berubah. Lihat, mislu haisu. Oh iya. Dalam situasi apapun tak boleh jadi haisa, haisi. Ini dalam qiraah yang sahihah tentunya, qiraah Quran. Walaupun ada aja kabilah yang aneh, tapi jumhur kabilah Arab selalu mabni untuk haisu. Demikian pula amsi, boleh nggak amsu? Tak boleh. Ini peraturan yang dipakai di dalam Quran. Walaupun ada aja kabilah Arab yang aneh, tapi sedikit saja itu. Demikian pula mundu, tak boleh jadi munda, mundi, misalkan. Jadi ini contoh yang dia itu mabni, yaitu apa? Dzaraf. Beberapa dzaraf, bukan banyak. Kemudian yang kelima, ba'du adawatil istifham, beberapa alat istifham, tapi yang berupa isim ya, jangan yang berupa harf. Kalau harf mabni kan, seperti hamzah, akunta, hamzah ini harf di luar pembahasan kita, tapi isim. Isim istifham sebagiannya mabni. Contohnya apa? Hal. Cuma memang ini perlu dipertanyakan karena ada khilaf. Hal ini isim atau harf. Tapi tak masalah, kita ikuti aja di sini. Apa arti hal? Hal itu apa arti hal? Hal apa hal? Iya, adakah, apakah? Hampir sama dengan a, hamzah itu a. Akunta, a anta, hal anta, sama maknanya. Kemudian aina, apa arti aina? Iya, di mana, di manakah? Ini mabni. Kalau hal mabni ala sukun, aina mabni ala fath. Wa kam, kalau kam apa arti kam? Iya, berapa? Mabni ala sukun. Apa? Istifham pertanyaan. Hal apakah, adakah? Baik. Misalkan juga apa? Man. Man. Apa arti man? Apa arti man? Siapa? Iya, siapakah? Atau mungkin barang siapa misalkan. Tapi seringnya siapakah ya kalau istifham pertanyaan. Demikian pula ma. Apa arti ma? Ma. Iya. Misalkan apa? Benda apa? Apakah? Tergantung kalimatnya. Mahada, apa barang ini misalkan. Nah, itu mabni ala sukun. Sekarang sanian, yang kedua, yang mabni, yang pertama kan isim yang mabni. Sekarang contoh yang af'al mabniyah, fi'il yang mabni. Kenapa? Haisu, di mana? Tapi bukan pertanyaan ya. Misalkan apa? Kalimat ajlisu haisu jalasta. Saya akan duduk di mana saja Anda duduk. Suka meniru. Biasa anak kecil biasanya ikut orang besar. Orang besar duduk di situ ya, anak kecil akan ikut. Orang besar duduk di atas pokok, anak kecil akan ikut-ikutan naik pokok tuh. Anak kecil meniru biasa itu ya. Amsi kemarin. Mundu artinya sejak. Nah, ini jayid. Masing-masing lafaz ditanyakan baik, lama-lama hafal banyak ya. Nah, yang perlu ditulis, rajin menulis. Rajin membuka kamus, menanyakan makna. Lama-lama kita yang jadi kamus berjalan nanti insya Allah hafal banyak. Kemudian sekarang membahas masalah fi'il. Al-awwal al-fi'lul madhi mabniyun daiman. Fi'il madhi itu senantiasa mabni. Daiman artinya senantiasa, selalu. Makanya kalau di i'rab misalkan apa? Kataba fi'lun madin mabniun alal fath. Selalu mabni fi'il madhi itu. Baik. Tanya. Amsi kemarin. Baik. Ini fi'il madhi, pasti mabni. Kemudian fi'lul amr mabniun daiman. Fi'il amr juga mabni. Apa contoh fi'il amr?
Contoh fi'il amr apa? Qum. Ayo. Ya, alhamdulillah. Apa arti qum? Iya, berdirilah, berdirilah. Perintah, ada perintah ya. Daiman terus menerus, senantiasa, selalu. Nah, selalu. Qum, gimana kita mengerap qum? Fi'lu amrin ya. Ayo, mabni ala. Ya, kali ini mabni ala sukun. Kalau misalkan apa ijri, larilah, mabni ala hati harfil illah. Intinya fi'il amr itu pasti mabni. Mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Tergantung mudhari'nya, majzumnya kayak apa. Fi'il amr mabninya seperti itu polanya. Baik. Kemudian yang kenapa? Yang ketiga, al fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' tapi yang macam mana yang mabni? Yubna fi halata ini faqat. Dia hanya mabni di dua keadaan. Asal dari fi'il mudhari' kan mu'rab, boleh marfu, seperti apa? Yaktubu, boleh mansub, ayyaktuba, boleh majzum, lam yaktub. Jadi dia fi'il mudhari' itu pasti apa? Mu'rab. Tetapi dia menjadi mabni di dua keadaan. Bila dia berubah jadi mabni, lihat ini. Yang pertama, yubna alal fath. Mabni alal fath bila idza tasalat bihi nunut taukid, jika bersambung dengan nun taukid. Lihat ini, mislu contohnya la ahfadzannal qur'ana. Apa artinya? La ahfadzannal qur'ana. Artinya apa? Ada taukid. Kalau ditaukid berarti jadinya apa? Menerjemahkannya. Kalau ditaukid jadinya iya, benar-benar saya akan menghafal Al-Qur'an. Baik, lamnya ini menunjukkan ada sumpah tersembunyi. Demi Allah, saya benar-benar akan menghafal Quran. Bilang apa? Insya Allah tapi ya. Ya ini, ketika ada nun taukid, itu belakangannya ada nun, maka fi'il mudhari'nya itu jadi fathah. Asalnya kan ahfadhu. Ahfadhu. Begitu ada nun taukid jadi ahfadho. Ahfadhonna. Pasti mabni ala al-fath, ya. Taukid artinya penguat, ada penguat. Ada tak dalam Quran fi'il mudhari' berjumpa nun taukid? Misalkan apa ya? Belakangnya ada nun taukid. Contohnya apa? Yang mana? Bukan yang lain ukhrijtumnya, tapi setelahnya. Lain ukhrijat, apa itu? Lain ukhrijtum lanang suranna lanakhrujanna ma'akum. Ewa. Jadi ada nun lanakhrujanna, betul. Ada nun taukid, makanya jadi fathah. Asalnya kan nakhruju. Jadi nakhrujanna. Ada enggak yang lain? Contoh dalam Quran misalkan apa? Yang belakangnya ada taukid. Ya? Dalam Quran. Yang mana ya? Anak yang ada enggak? Itu Quran. Anak-anak agak blank sedikit. Apa? Ayo, la akunanna, betul, la akunanna. Ayo. Atau la yusjananna wala yakunan. Nah, itu dua-duanya ada nun taukid sehingga fi'il mudhari'nya di fathah. Yaitu apa? Mabni alal fath. Misalkan apa? La yumbadzanna, misalkan. Baik. Nah, itu ketika ada nun taukid dia jadi mabni alal fath fi'il mudhari'nya itu. Nun taukid ada berapa nun taukid? Kalau dilihat dari ayat tadi, apa itu? La yusjananna wala yakunan. Berarti nun taukid ada berapa? Nun taukid ada berapa? Ada dua, betul. Yang pertama yang saqilah, yang berat, ya ada tasydid. Apa itu? La yusjananna, ada tasydid. Nah, yang kedua nunnya disukun, wala yakunan, yaitu khafifah. Jadi nun taukid ada dua. Taukid yang saqilah, yang ada tasydid itu. Yang khafifah itu yang sukun. Contohnya langsung dalam satu ayat di dalam surat Yusuf itu. La yusjananna wala yakunan. Nah, ada dua contoh nun taukid di situ. Ada yang saqilah, yang berat, yaitu yang ditasydid. Ada yang khafifah, yang ringan, yaitu yang disukun. Sekarang yang terakhir di muka surat ini, yang kedua, bila fi'il mudhari itu mabni, kata beliau, wa yubna ala sukun
Fi'il mudhari mabni ala sukun idza tasalat bihi nunul inas. Jika bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan banyak wanita. Maka fi'il mudhari'nya mabni ala sukun. Mislu contohnya at-talibatu yaktubna darsa. Yaktubna dars. Ayo. Artinya apa berarti? At-talibatu, apa arti talibat? Apa? Yang keras. Para pelajar perempuan, betul? Yaktubna darsa. Yaktub. Apa arti yaktub? Menulis. Ayo, mereka para wanita menulis pelajaran. Nah, di sini sebagai fa'il domir. Nah, ini domir dia. Menunjukkan banyak perempuan, domir yang mu'annas, yang ghaibah. Thayyib. Lihat ini, asalnya yaktubu. Begitu berjumpa nun inas atau nun niswah, dipanggil nun niswah, nun inas sama. Jadi yaktubna. Jadi mabni ala sukun. Ada nggak dalam Quran fi'il mudhari yang berjumpa nun inas seperti ini? Ya? Yasriqna. Ewa, yasriqna. Thayyib. Ada lagi tak misalkan? Ya? Yaznina, betul. Ada lagi. Mana sukunnya itu di atas ya? Apa lagi? Yaqtulna. Yaqtulna, betul. Ada lagi? Yakulna, ma qaddamtum lahun. Ewa, yakulna. Ada lagi tak? Misalkan apa? Yurdina auladahunna. Ada mabni ala sukun karena jumpa nun niswah. Ada? Tadi sudah? Tadi sudah belum? Sudah ya tadi ya. Ewa ya? Ya'tina. Ewa yaktina, betul. Ya-nya disukun. Yakti, itu disukun. Nah, asalnya kan yakti. Yakti ada dhammah tapi dhammahnya muqaddarah. Begitu ada nun, ayaknya tidak lagi dhammah tapi sukun. Baik. Kesimpulannya apa? Fi'il mudhari mengalami mabni dan ini jarang. Dia hanya mengalami mabni di dua tempat. Tatkala berjumpa mungkin nun taukid, mungkin apa? Nun niswah. Kalau jumpa nun taukid, berarti fi'il mudhari'nya mabni ala apa? Kalau jumpa nun taukid, ala al-fath, betul. Kalau berjumpa nun niswah, mabni ala apa nunnya? Fi'il mudhari'nya. Kalau jumpa nun inas, iya mabni ala sukun. Kalau kita lupa peraturan, bayangkan lafaz dalam Quran. Karena ini memudahkan. Makanya kalau kita hafal Quran banyak, ini sangat membantu untuk mengingat peraturan nahwu. Baik, ya. Baik. Yang berikutnya besok aja ya. Kita lanjutkan besok. Baik. Masalah harf. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.